Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran tema ke-6, merawat hewan dan tumbuhan di subtema kedua pada pembelajaran ke-1. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, kita akan sama-sama mengawali kegiatan hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Nah, di sini Lani bekerja kelompok ya, mengerjakan merawat kelinci dan ayam bersama ayah, kemudian bersama paman. Sama-sama kita merawat kandang itu supaya kandangnya tetap terjaga dan bersih. Nah, anak-anak semuanya, mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Nah, ayam Lani bersih dan sehat setiap hari. Lani memberikan makan, Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Nah, di sini Lani itu selalu merawat ayam dan kelincinya karena Ani pengen tetap bersih dan sehat. Dan bagaimana cara merawatnya, yaitu Lani selalu membersihkan kandang secara teratur supaya kandangnya tetap terjaga ya. Nah, anak-anak semuanya perhatikan gerakan ayam ketika makan. Nah, seperti ini ya, kalian tahu ya, ada yang membungkukkan kepalanya, ada yang mengepak-ngepakkan sayapnya, kemudian ada yang ada juga gerakan ayam yang lainnya. Nah, perhatikan gerak ayam yang lainnya ya. Oke, coba kalian perhatikan. Nah, di sini Ibu akan ayam menggerakkan sayapnya, kemudian ayam menggerakkan kakinya. Nah, di sini nanti Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara menggerakkan kepala ayam dengan ditirukan oleh manusia. Nah, ini adalah salah satu gambar bagaimana kita cara menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nah, kepalanya itu dibungkukkan. Nah, ya, dibungkukkan seperti mematuk makanan. Nah, ya, kepalanya ke bawah. Kemudian ayam itu setelah makan suka berlari-lari. Nah, begitu juga. Nah, ini cara bagaimana kita menirukan ayam dengan kaki ayam yang dihentak-hentakan. Nah, kemudian tirukan dengan kaki ayam yang dieratkan. Kemudian tangannya dieratkan, langsung dikepak-kepakkan seperti sayap mau terbang ya. Nih, lihat tangannya, gerakan-gerakan tangannya seperti ini ya. Nah, kemudian tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Jadi tangannya itu lemas ya, seperti tidak ada tenaga. Jadi kepalanya kurang bertenaga, seperti ini tangannya, cara menirukannya ya. Oke, baik, setelah tadi menirukan, di sini Ibu mempunyai teks tegak bersambung tentang ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk mengatuk-ngatuk ke tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur pun menetas terus dan daging ayam mengandung protein yang tinggi. Protein digunakan bagi tubuh manusia. Nah, ini adalah ayam itu adalah hewan yang berkaki, betul, hewan yang berkaki dua ya. Nah,
Kemudian di sini ibu akan menjelaskan. Nah, ayam itu nanti ibu ada beberapa pertanyaan ya buat kalian. Nah, coba kalian simak ya pertanyaannya. Berapa kaki ayam? Oke. Nah, kita jawab dengan tulis huruf sambung ya. Jumlah kaki ayam ada 2. Nah, gitu ya. Tadi sudah kalian mendengar kan teksnya ya. Apa makanan ayam? Oke, makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah dan biji-bijian. Nah, ini adalah makanan yang dimakan oleh hewan ya. Ayam, maaf. Siapa yang mengerami telur ayam? Telur ayam dierami induknya, ya, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama telur ayam dapat menetas? Nah, telur ayam menetas setelah 21 hari ya. Dia bisa jadi ayam ya. Apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi manusia? Coba kalau masih ingat kalian apa tadi jawabannya? Betul, telur dan daging ayam mengandung protein ya. Nah, itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan huruf kapital ya. Nah, di sini dalam teks ini dijelaskan, dalam teks ini sudah terlihat nih ya, ada huruf-huruf di awal menggunakan huruf kapital nih, sama Ibu ditandai dengan warna merah ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah jelas ya bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa kalau yang di awal kalimat itu harus huruf besar ya. Nah, huruf kapital untuk menulis di awal kalimat. Kemudian setelah itu huruf kapital juga dipakai untuk menulis pertama pada nama orang. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya minggu kemarin, jadi di awal kalimat itu harus huruf kapital. Setelah itu huruf kapital untuk menulis apa lagi ya? Coba ada yang tahu tidak? Nah, huruf kapital juga dipakai untuk menulis pertama pada bulan dan hari. Misalkan Januari. Nah, huruf J-nya, nah lihat huruf J itu seperti apa kalau hurufnya besar. Ini adalah antara huruf besar, huruf biasa dan huruf sambungnya. Nah, ini adalah huruf A. Ini adalah huruf A sambung kapital besar ya. Nah, seperti ini. Ini adalah huruf A besar, huruf kapital. Ini huruf Z. Kemudian ini huruf H. Ini H besar kalau nulis seperti biasa. Di sini huruf A kalau hurufnya sambung ya. Nah, kalian coba perhatikan ya. Bagaimana kita cara menulis huruf sambung kalau huruf A-nya besar. Nah, seperti ini ya. Oke. Anak-anak semuanya. Nah, di sini misalkan Ibu menjelaskan huruf G ya. G ini di sini huruf J. Oke. Nah, di sini adalah bentuk tulisan bersambung tapi hurufnya kecil ya. Ini huruf B. Kemudian ini huruf G. Kita dari bawah ke atas, ke bawah, ke tengah, ke pinggir. Nah, itu seperti huruf H ya. Huruf T, itu huruf P gitu ya. Itu huruf T, itu huruf Y. Ini adalah salah satu huruf yang mana kita menggunakan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Insyaallah ya, kalau misalkan kalian rajin menulis, insyaallah kalian akan bisa ya. Nah, anak-anak semuanya, tahukah kalian cara merawat hewan peliharaan? Ada yang tahu tidak? Nah,
Cara merawat hewan peliharaan, yang pertama diberi makan dan minum, kedua kandangnya dibersihkan, kemudian dimandikan dan diberi vaksin. Ini salah satu bagaimana cara kita merawat hewan ya. Nah, ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya ayam lani, ada yang dimanfaatkan telurnya ya. Jadi ada ayam yang bisa dimakan, bisa dibuat ayam goreng, ayam bakar, atau misalkan telur juga bisa dimanfaatkan buat membuat kue ya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan, telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan juga. Nah, di sini timbangan kue ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara contoh gambar timbangan ya. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue ya yang tadi. Kalau ini adalah timbangan pasar. Timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau pasar, contohnya telur, beras, sayur, dan buah, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dengan melihat anak timbang itu ya, anak timbang itu. Kemudian timbangan digital. Nah, timbangan ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dengan angka-angka yang ditunjukkan pada gambar timbangan ya. Kemudian di sini adalah timbangan duduk. Timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang benda yang berat seperti sekarung beras atau sekarung jagung ya. Kemudian timbangan gantung ya. Timbangan gantung ini untuk menimbang berat dengan cara digantung. Timbangan ini biasanya juga digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Nah, itu ya untuk macam-macam timbangan. Sekarang di sini adalah timbangan emas. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat emas. Bisa kita jumpai di toko-toko ya. Nah, di sini adalah timbang berat badan ya. Timbangan ini untuk mengukur berat badan ya. Di sini adalah untuk menentukan alat timbang yang cocok untuk benda-benda berikut yang mana. Oke, kita sambungkan ya dengan menggunakan garis. Oke. Nah, yang ini kalau telur itu ditimbang yang mana? Coba betul ya. Yang itu kita tarik garisnya ya. Telur kita garis pada timbangan. Oke, pada timbang bisa menggunakan timbangan pasar atau timbangan seperti ini ya. Oke. Kemudian ayam. Kalau ayam itu ditimbang menggunakan timbangan pasar atau timbangan yang ini ya, yang satunya lagi sama seperti halnya telur. Kemudian ini adalah timbangan jagung. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.